Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Ebi. Selamat pagi Kak Devian, senang banget ya bisa ketemu adik-adik lagi dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Betul banget Kak. Ya, Wah, masih sudah. tetap penuh dalam sukacita juga ya Kak ya. Betul Kak, kita udah 2 minggu setelah kita merayakan Paskah bareng ya. Betul sekali ya. Nah, kita mau beribadah nih Kak. Nah, sebelumnya kita mau menyiapkan Alkitab dulu yuk adik-adik. Disiapkan Alkitabnya, lalu dibuka. Dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Kalau misalkan kesulitan bisa minta tolong orang yang ada di rumah ya Kak ya. Betul, minta tolong mama, papa, kakak atau siapapun yang ada di rumah Iya. ya. Lalu kalau sudah dibuka, diberikan pembatas Alkitab dan dibiarkan terbuka ya supaya nanti memudahkan kita ketika baca Alkitab. Betul banget Kak. Oke, sebelum kita mulai, kita mau doa dulu ya Kak ya. Iya, yuk kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga kami ketika kami tidur tadi malam. Dan kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan penuh sukacita di hari yang baru yang Tuhan siapkan bagi kami. Dan saat ini Bapak, kami ingin bersama-sama memuji Tuhan. Kami ingin belajar akan firman Tuhan, berkatilah kami dalam ibadah sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Wah, Kak, pagi ini Kakak semangat sekali nih. Wah, karena Kakak selalu ingat bahwa matahari itu bersinar terang karena Tuhan Yesus sudah menciptakan buat kita. Iya betul sekali. Lalu kita juga kalau pagi-pagi suka dengar burung-burung berkicau gitu ya Kak ya. Rasanya indah banget dunia yang diciptakan sama Itu Tuhan semua ini. karena Tuhan. Tuhan. Yuk kita mau menyanyikan lagu Matahari Bersinar Bersinar Terang. Sambil bertepuk tangan ya Kak ya. Boleh. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita nyanyikan sekali lagi ya Kak ya. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, Harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Wah, setiap hari selalu penuh dengan sukacita ya Kak ya. Betul banget Kak. Ya Kak, Kakak suka jalan-jalan kemana? Oh, Kakak sih sukanya jalan-jalan ke Batu. Wah, jalan-jalan ke Batu. Iya, suka soalnya nggak terlalu jauh dari Malang. Dan bisa lihat yang hijau-hijau ya Kak ya. Di Iya. sana banyak sekali juga tempat-tempat wisata yang bagus. Iya. Tapi juga ada satu perjalanan yang paling seru dan juga Oh iya? menyenangkan. Apa itu Kak? Jalan serta Yesus. Oh, kita bunyikan sama-sama yuk. Jalan serta Yesus. Dengan penuh semangat kita mau menyanyikan lagu ini ya teman-teman. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka dan suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi Kak. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, kita mau persiapan yuk Kak, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh iya Kak. Tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Yuk kita berdoa, mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Tuhan pimpin kami, berkati kami, agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Berkati juga Kak Riki yang akan menyampaikan, supaya Tuhan berikan hikmat di dalam menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Yuk adik-adik dibuka lagi Alkitabnya. Kita mau membaca ayat kita hari ini dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Kak Devian akan membacakan ayat 24 dan Kak Ebin akan membacakan ayat 25. Ya, Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Itu kan Thomas. Ayo kita, ini dia apa? Tegur dia, ya. Thomas. Loh. Kenapa ya? Thomas, kami telah melihat Tuhan. Yang benar. Kalian serius? Betul. Kami melihat Tuhan dengan mata kepala kami sendiri. Sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku ke bekas paku dan lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Yaudah, kamu ikut kami aja ya. Ayo. Oke. Adik-adik, tadi adalah sekilas dari penggambaran Thomas. Kita ingat bahwa Thomas itu adalah seorang yang logis, dia menggunakan logikanya, dia loyal, dia introvert, dan dia juga pesimis. Nah, kenapa kok Thomas bisa terlewat daripada ketika murid-murid yang lain bertemu? Karena Thomas itu menarik diri dan dia tidak ikut dalam persekutuan dengan para rasul. Kenapa? Karena dia sedih dan dia memilih untuk menarik diri. Nah, tapi adik-adik, kira-kira dengan sikap Thomas seperti itu, apakah Thomas kelewatan, kehilangan atau miss sesuatu? Ya, betul. Dia melewatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan pada saat murid-murid yang lain itu bertemu dengan Tuhan. Nah, kira-kira kan tadi kita melihat ya, Thomas itu dia itu introvert. Nah, kakak pun juga introvert. Introvert itu ada satu karakter sifat yang mana lebih
nyaman atau cenderung untuk menarik diri atau dari persekutuan. Intinya suka sendirilah. Kira-kira ada nggak teman-teman yang adik-adik yang seperti itu? Ya, coba cek masing-masing. Tapi kita belajar satu poin di sini. Kalau kita itu cenderung untuk suka sendiri, ada persekutuan tidak ikut, atau bahkan kebaktian, atau yang tadi seperti 2 minggu lalu ada Zoom, kemudian kita juga ada drive-thru, ada aktivitas menghias donat dan juga menulis. Nah, kalau kita tidak aktif, kita akan kelewatan. Kita akan terlewat dari apa yang seperti Thomas alami. Nah, kira-kira rugi nggak? Rugi banget. Ya, jadi intinya adik-adik, mari kita boleh tidak menjauhkan diri dari pertemuan yang ada dan juga kita boleh aktif. Oke? Jadi kalau ada persekutuan tiap minggu harus rajin ikut, harus aktif, ada aktivitas dikerjakan, ada Zoom harus ikut dan juga tetap semangat. Ya. Nah, itu poin yang pertama, adik-adik. Nah, poin yang kedua, kita akan membaca dulu bersama-sama Yohanes 20 ayatnya 26 sampai 27. Tadi lanjutan yang tadi ya. Sekali lagi, Yohanes 20 ayatnya 26 sampai 27. Kita baca 1, 2, 3. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Adik-adik, Thomas itu tipe orang yang berpikir secara logis. Dia menggunakan logika. Kira-kira itu perlu nggak sih? Betul, itu baik dan harus. Bersikap logis, kritis, nggak asal percaya, itu penting. Tapi ingat juga adik-adik, iman itu melebihi, melampaui daripada logika. Dan iman itu hanya bisa diterima dengan sebuah keyakinan. Masih ingat nggak kata Tuhan Yesus yang tadi? Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Oke, kita lanjut lagi. Respon Thomas bagaimana? Apakah Thomas masih berani mencucukkan jarinya? Thomas tidak mencucukkan jari dengan tangannya, tapi dia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Apa artinya? Artinya di sini adalah Thomas mengaku dengan iman dan adalah pengakuan yang sangat mendalam. Thomas memakai kata Allah yang di sini adalah theos, di mana itu adalah pengakuan tertinggi bagi orang Yahudi untuk kepada Maha Kuasa, Maha Besar, dan Maha Agung. Jadi Thomas mulai menyadari, memang dia lambat percaya, tapi setelah percaya, Thomas tidak pernah ragu atau mundur lagi. Thomas ini menempatkan dirinya sebagai hamba yang mengabdikan dirinya untuk mengabarkan Injil sampai akhir hidupnya. Nah, menurut tradisi, Thomas ini mengabarkan Injil sampai ke India, hingga kekristenan pun bisa masuk ke India.
Nah, adik-adik, dari Thomas kita belajar bahwa mungkin banyak orang di sekitar kita itu yang cepat sekali percaya atau kagum, takjub karena sesuatu yang spektakuler, fenomenal atau luar biasa. Tapi bukan lahir dari keyakinan yang mendalam. Nah, karena itu, adik-adik, belajar dari Thomas yang dia itu masih ada ragu-ragu. Apakah adik-adik masih ada yang ragu-ragu? Ya, itu boleh saja. Tapi keraguannya itu harus tetap dibawa kepada Tuhan. Digumulkan di dalam Tuhan. Agar Tuhan sendiri yang menolong kita untuk yakin dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi adik-adik, percayalah. Hari ini kita ada 2 tadi. Yang pertama, adik-adik jangan ragu-ragu. Adik-adik kita belajar untuk percaya sama Dia dan kita boleh menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami belajar pagi ini dari Thomas. Ajar kami Tuhan untuk tidak menarik diri dari persekutuan yang ada. Ajar kami boleh aktif juga untuk mengikuti akan ibadah dan juga sekolah minggu. Dan jikalau kami ada yang masih ragu Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami Tuhan. Biarlah kami boleh berproses dan semakin percaya dan yakin di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Wah Kak, ternyata dari Thomas kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit ya Kak ya? Iya betul Kak, karena dia hidup ya, bangkit dari kematian dan dibuktikan dari kubur kosong gitu ya. Iya. Kuburnya kosong membuktikan bahwa dia hidup, dia tidak dikalahkan oleh maut, tapi Iya. justru menang melawan Wah, maut. jadi teringat satu lagu nih Kak. Ya. Kita nyanyikan bareng-bareng yuk. Sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah,
Dia hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya, kita percaya bahwa Tuhan juru selamat kita. Betul ya Kak ya? Iya. Yesuslah Tuhan juru selamat kita. Yuk kita mau sama-sama menyanyikan lagu Home. KGK itu apa? Home. You are my home, I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan juru selamatku, Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan juru selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu, Kaulah Yesus Tuhanku. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan juru selamatku, Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan juru selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu, Kaulah Yesus Tuhanku. You are my God, you are my Savior. Jesus loves me, and I love Jesus. I promise you to obey your words. You are my hope, I always live in you. Yesuslah Tuhan juru selamatku, Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan juru selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu, Kaulah Yesus Tuhanku. You are my hope, I always live in you. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.